Selamat kembali bergabung di acara Well with Christ. Mari saat ini kita akan datang ke hadapan Tuhan mempersiapkan diri kita untuk membukakan diri apapun yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Biarlah kita boleh merasakannya, kita boleh mengalaminya. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan kita. Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk boleh kembali hadir siang hari ini. Hal apa yang Engkau ingin berikan kepada kami di siang hari ini? Hadiah seperti apa yang Engkau ingin berikan kepada kami? Tolong kami Tuhan untuk siap menerimanya, dan tolong kami untuk juga berani membukakan diri kami untuk bisa menerimanya. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Examen Prayer. Mari sama-sama kita mendengarkan sebuah lagu yang menolong kita untuk boleh membukakan diri kita di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka
singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Ya, saudara-saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk boleh menyelidiki hati kita seperti yang diutarakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu doa yang disebut dengan examen prayer. Apakah examen prayer itu? Examen prayer adalah sebuah doa yang berupa pemeriksaan diri. Doa pemeriksaan diri untuk menyadari kehadiran Tuhan di sepanjang hari yang telah berlalu. Jadi dilakukan entah di tengah hari atau di malam hari. Jadi untuk menyadari kehadiran Tuhan di sepanjang hari dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai dengan malam. Kemudian doa eksamen adalah dilakukan untuk menyadari pekerjaan tangan Tuhan. Selain kehadiran Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan, bagaimana Dia menganyam, menuntun, menolong, melakukan sesuatu di situ ketika kita melakukan doa samen, kita belajar untuk menyadarinya. Kemudian bukan hanya menyadari tentang kehadiran Tuhan dan pekerjaan tangan Dia, tapi kita di situ juga belajar untuk menyadari kondisi keseluruhan diri, kondisi keseluruhan pikiran, perasaan, tubuh fisik ini, dan juga roh kita. Kemudian ketika kita menyadari keseluruhan diri kita akan belajar untuk memproses diri kita itu apa yang kita dapati bersama dengan Tuhan. Langkah-langkah melakukan doa eksamen yang pertama adalah pencerahan. Kita minta adanya pencerahan dari Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa melakukannya sendirian, seperti yang berapa waktu yang lalu kita bicara bahwa ada hal-hal tertentu yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Kemudian langkah kedua adalah eh, ucapan syukur. Ketika kita meminta Tuhan memberikan satu pencerahan kepada kita untuk mengingat apa yang telah terjadi, kemudian di situ kita akan fokuskan diri kepada satu ucapan syukur. Kemudian langkah berikutnya adalah berbicara mengenai feeling atau fokus kita. Jadi ketika satu kejadian kita teringat gitu ya, dibukakan oleh Tuhan, kemudian kita mencoba melihat perasaan-perasaan yang muncul. Itu apa? Dan kemudian fokuskan pada satu perasaan saja. Setelah itu proses bersama dengan Tuhan dan kemudian setelah itu selesai, mari kita lihat hari esok itu akan seperti apa. Ketika kita bayangkan hari esok, perasaan apa yang muncul dan kemudian mari bawa itu kepada Tuhan. Di dalam pencerahan dikatakan, selidiki aku ya Allah, selami hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kita minta pencerahan dari Tuhan. Jadi ibarat ketika kita mau melakukan doa eksamen ini, kita melihat rekaman CCTV. Jadi kayak eh, saudara kalau yang punya CCTV di rumah, yang punya beberapa kamera di ruang mana gitu ya. Ada time-nya juga. Jadi ibarat waktu kita melakukan ini, kita minta Tuhan membukakan rekaman CCTV tersebut. Nah, jadi di dalam rekaman CCTV tersebut, Tuhan mau ngarahin, mau buka di ruang yang mana, Tuhan mau buka di jam yang berapa, kejadian yang mana, terserah Tuhan. Seperti itu. Jadi kita minta pencerahan dari Tuhan. Kemudian ketika di bagian kejadian yang Tuhan bukakan di situ,
Coba lihat hal apa yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi diambil dari Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di dalam kejadian tersebut yang kita lihat gitu ya, hal apa yang bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian tahap berikut adalah di dalam Amsal 3 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Benar saudara, bahwa apa yang terjadi dengan diri kita bukan hanya berbicara apa yang terjadi dalam pikiran yang bisa mempengaruhi tindakan kita. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi di dalam hati kita, perasaan kita, itu sangat banyak mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi di dalam tahap ini adalah kita mencoba melihat kejadian yang Tuhan tunjukkan tadi. Setelah kita mengucap syukur, kita melihat waktu aku sedang mengalami hal ini, perasaan-perasaan apakah yang sedang muncul waktu itu? Atau waktu kita mengingat kembali, Tuhan kasih lihat kembali kejadian ini, perasaan apa yang sekarang muncul? Nah, mungkin ada perasaan takut, kecewa, dan yang lain. Mari fokus saja kepada satu perasaan yang muncul, dan kemudian di situ proseslah dengan Tuhan. Beritahu kepada Tuhan, ada hal yang saudara mau tanyakan tentang kenapa perasaan ini muncul, apa yang terjadi, silakan. Kemudian di bagian keempat adalah kita akan melihat ada hal apa yang Tuhan sedang siapkan bagi kita di masa besok gitu ya. Atau apa yang menjadi kondisi hati kita tentang besok hari. Tuhan memberikan satu keyakinan kepada kita gitu ya di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 Tuhan berkata janganlah khawatir tentang apapun juga tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Saudara, waktu melakukan doa eksamen ini, doa pemeriksaan diri, ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan lakukan sendirian, tapi lakukan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita melakukan sendirian, maka ada dua hal yang bisa saja terjadi. Yang pertama, kalau kita melihat sepanjang hari ini kita baik-baik saja, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Melihat, wow, semuanya baik-baik karena aku nih. Atau ketika kita melihat ternyata kejadian tersebut adalah kejadian yang cukup buruk, tidak baik. Kadang-kadang bisa membuat kita menjadi terpuruk, sedih. Maka lakukan hal ini bersama dengan Tuhan. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa fokus kita adalah perasaan kita. Kenapa perasaan? Karena perasaan manusia, perasaan kita itu jauh lebih jujur daripada pikiran-pikiran kita. Dari kecil kita terbiasa menghadapi situasi dengan berpikir. Di sekolah kita banyak belajarnya apa? Belajar berpikir. Tapi kita jarang untuk mengizinkan diri untuk merasakan sebenarnya emosi-emosi yang muncul seperti apa. Dan karena kita terbiasa belajar berpikir, di situ kita juga ternyata belajar untuk apa? Mengerem pikiran yang tidak baik atau yang sebenarnya sedang terjadi, kemudian kita berusaha melupakan itu ataupun menghindari itu. Tapi ketika dikatakan kita belajar melihat kepada perasaan-perasaan, di situ jauh lebih jujur untuk kita bisa melihat sebenarnya kondisi kita seperti apa. Karena itu bagi kita yang mungkin tidak terbiasa untuk melihat kepada perasaan, mengenali perasaan kita, mari coba identifikasi aja dengan misalnya kita melihat cuaca gitu ya. Jadi kira-kira jenis cuaca apa yang bisa kita kenali, yang saudara kenali di dalam diri saudara. Apakah itu cuacanya senang, gembira, pede gitu ya, khawatir, sedih, bingung, bosen, merasa terusik, marah, atau cuaca-cuaca seperti apa yang muncul. Saat ini kita akan mencoba mempraktekkannya. Mari saya ajak kita semua untuk
mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Mari kita ambil posisi duduk yang cukup nyaman, tetapi tidak sampai bisa membuat kita tertidur. Kemudian, mari coba rasakan bagian tubuh yang menyentuh kepada kursi, kepada sandaran kursi, kepada lantai yang ada. Seperti kursi yang menopang diri saudara saat ini. Seperti itulah Tuhan sedang menunggu kita, menopang kita. Mari rasakan nyamannya tubuh ditopang oleh Tuhan. Kemudian mari kita minta kepada Tuhan untuk membimbing kita melihat dari pagi waktu kita bangun sampai siang hari ini, apa saja yang terjadi yang Dia ingin bukakan. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, tolong putarkan rekaman CCTV kejadian peristiwa di dalam kehidupan kami dari pagi tadi sampai siang ini. Tuhan, tolong kami menyerahkan diri kami untuk mengizinkan Engkau yang memutar rekaman CCTV tersebut. Bagian mana yang Engkau ingin bukakan bagi kami. Dan tolong kami untuk bisa merasakan Engkau duduk bersama dengan kami. Kami tidak sendirian menjalani ini. Mari coba lihat satu kejadian apa yang Tuhan bukakan bagi dirimu yang membuatmu bersyukur kepadanya. Engkau boleh menuliskannya, engkau boleh berbicara kepada Tuhan mengenai ucapan syukur tersebut. Engkau sudah mendapati peristiwa yang membuatmu bersyukur, mari beritahu Tuhan ucapan syukurmu. Tapi jikalau tidak ada, engkau boleh bertanya kepada Tuhan apa yang terjadi. Kemudian mari kita bergerak melihat kepada diri kita sendiri. Perasaan-perasaan apa yang muncul ketika engkau mengalami kejadian tersebut? Perasaan-perasaan apa yang muncul ketika engkau mengalami kejadian tersebut? Atau perasaan apa yang muncul sekarang ini ketika engkau melihat kejadian tersebut? Ketika perasaan-perasaan ini muncul, jangan dihakimi, jangan ditolak, tapi izinkan perasaan-perasaanmu berbicara.
Mari dengarkan dan terimalah dia. Terimalah mereka. It's okay kalau engkau merasa tidak nyaman ketika perasaan-perasaan tersebut muncul. Mari izinkan dia, berikan kasih-Mu kepada dia. Jangan tolak dia. Dan mari coba tanya kepada Tuhan, fokus mana? Satu perasaan mana yang bisa menjadi fokus untuk diproses bersama dengan dia sekarang ini? Mari fokuskan diri pada satu perasaan tersebut. Proseslah bersama dengan Tuhan. Engkau boleh bertanya, Tuhan, kenapa aku bisa merasa seperti ini? Apa yang terjadi? Bagaimana ini? Mari silakan proses ngobrol bersama dengan Tuhan, atau hanya sekedar pengen diem dengarkan saja Tuhan ingin ngomong apa tentang hal tersebut.
Mari sekarang kita melangkah ke bagian kelanjutan. Di dalam sisa sepanjang hari ini, apa yang engkau bisa bayangkan? Sepanjang sisa hari ini dan mungkin besok, apa yang menjadi kekhawatiranmu atau harapanmu ketika engkau membayangkan sisa sepanjang hari ini atau hari esokmu? Mari bawa itu, bicarakan dengan Tuhan, dan proseslah bersama dengan Dia. Tuhan, terima kasih karena sejenak Engkau menolong kami untuk belajar doa memeriksa diri. Terima kasih kami boleh belajar sejenak mengalami doa eksamen. Tuhan, mungkin waktunya nggak cukup atau mungkin kami kebingungan. Tapi jikalau memang Engkau mengundang kami untuk boleh terus melakukannya lagi, tolong kami untuk kami bisa mau belajar mencobanya lagi. Karena ketika kami melakukannya, kami bisa belajar mengasah kepekaan kami akan kehadiran-Mu dan juga melihat bagaimana Engkau bekerja merajut hal-hal di sekitar kami di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan diri kami setelah hari sekarang ini untuk aktivitas kami berikut, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Well with Christ hari ini selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.